saya Nabila dengan NIM H032408 dari kelas pendidikan biologi C. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada invertebrata, salah satu topik dari mata kuliah struktur dan perkembangan hewan 2. Nah, kita akan membahas mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenis sistem sirkulasi, perbandingan, sampai adaptasi khusus pada hewan invertebrata. Nah, pada kali ini kita akan memulai pembahasannya, yaitu mulai dari yang pertama, definisi sistem sirkulasi. Jadi, secara sederhana, sistem sirkulasi adalah mekanisme di dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat seperti oksigen, nutrisi, dan juga sisa metabolisme ke seluruh bagian tubuh. Menurut Hickman 2023, sistem sirkulasi ini berperan besar dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan kondisi internal tubuh agar tetap stabil. Nah, pada invertebrata, sistem ini sangat bervariasi. Ada yang tidak memiliki sistem sirkulasi sama sekali, seperti pada hewan yang sangat sederhana. Dan ada juga yang sudah punya sistem sirkulasi yang cukup kompleks dan efisien, seperti pada cacing tanah atau cumi-cumi. Nah, kita masuk ke fungsi sistem sirkulasi. Nah, fungsi utama sistem sirkulasi yaitu mengedarkan oksigen dan karbon dioksida, menyebarkan nutrisi hasil pencernaan ke seluruh tubuh, mengangkut hormon dan zat kimia pengatur, membawa sisa metabolisme ke organ ekskresi, menjaga tekanan osmotik dan suhu tubuh agar stabil. Jadi intinya, sistem sirkulasi membantu tubuh tetap berfungsi normal dengan mengatur distribusi semua zat penting tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis sistem sirkulasi pada invertebrata. Nah, jadi jenis-jenis sistem sirkulasi pada invertebrata secara umum ada 3 jenis sistem sirkulasi. Yang pertama itu difusi langsung. Nah, yang kedua sistem sirkulasi terbuka, dan yang ketiga sistem sirkulasi tertutup. Nah, pada difusi langsung, jenis ini biasanya dimiliki oleh hewan-hewan yang sangat sederhana, seperti porifera atau spons dan cnidaria atau ubur-ubur. Nah, mereka tidak punya organ sirkulasi khusus seperti jantung atau pembuluh darah. Nah, pertukaran zat dilakukan secara langsung antara sel dan lingkungan melalui proses difusi. Jadi, karena ukuran tubuh mereka kecil dan tipis, proses ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Nah, contohnya pada spons, air yang mengandung oksigen dan makanan akan mengalir melalui pori-pori tubuhnya dan keluar lewat spongocoel. Nah, dari situ zat-zat penting akan diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi terbuka. Nah, kalau yang ini ditemukan pada hewan seperti arthropoda, misalnya serangga dan udang, serta moluska tertentu seperti siput. Pada sistem ini, cairan tubuh yang disebut hemolimfa dipompa oleh jantung ke dalam rongga tubuh yang disebut hemocoel. Nah, hemolimfa ini langsung membasahi organ-organ di dalam tubuh dan kemudian kembali lagi ke jantung. Karena darahnya tidak selalu berada dalam pembuluh, tekanan darahnya rendah dan sirkulasinya agak lambat. Tapi sistem ini hemat energi. Nah, menariknya pada serangga,
Hemolimfa tidak berfungsi membawa oksigen karena mereka punya sistem pernapasan sendiri, yaitu sistem trakea. Jadi, hemolimfa hanya membawa nutrisi dan zat lainnya saja. Jenis yang terakhir adalah sistem sirkulasi tertutup. Dan ini ditemukan pada hewan seperti Annelida atau cacing tanah dan Cephalopoda atau cumi-cumi dan gurita. Pada sistem ini, darah selalu berada di dalam pembuluh darah sehingga tidak pernah keluar ke rongga tubuh. Jadi, darah dipompa oleh jantung dengan tekanan tinggi dan membuat distribusi zat jauh lebih cepat dan efisien. Contohnya pada cacing tanah, ada pembuluh darah dorsal dan ventral yang dihubungkan oleh pembuluh melingkar dan pembuluh ini berfungsi seperti jantung. Sedangkan pada cumi-cumi, sistem ini bahkan lebih kompleks karena mereka punya 3 jantung yang bekerja sama untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbandingan sistem sirkulasi. Jadi, kalau kita bandingkan, sistem difusi langsung itu paling sederhana dan efisiennya paling rendah. Karena hanya cocok untuk hewan berukuran kecil. Nah, pada sistem terbuka lebih baik, tetapi peredaran zatnya tetap terbatas karena tekanan darahnya rendah. Nah, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang paling efisien karena memungkinkan darah mengalir cepat dan bisa diarahkan ke organ tertentu yang sedang membutuhkan lebih banyak oksigen. Nah, jadi semakin kompleks tubuh hewan, semakin efisien pula sistem sirkulasinya. Selanjutnya kita masuk pada sistem sirkulasi pada tiap filum invertebrata. Sekarang dapat kita lihat secara singkat contoh sistem sirkulasi dari beberapa filum invertebrata. Yang pertama, Porifera. Tanpa sistem sirkulasi, hanya mengandalkan aliran air. Cnidaria menggunakan rongga gastrovaskuler untuk pertukaran zat. Platyhelminthes pertukaran zat lewat difusi antar sel. Nematoda cairan pada rongga tubuh atau pseudocelum membantu transportasi zat. Annelida punya sistem sirkulasi tertutup. Moluska sebagian besar terbuka kecuali Cephalopoda. Arthropoda sistem terbuka dengan hemolimfa. Echinodermata punya sistem air vaskuler yang unik untuk transportasi dan pergerakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada adaptasi khusus sistem sirkulasi invertebrata. Nah, beberapa hewan invertebrata punya adaptasi khusus. Yang pertama yaitu pada cumi-cumi dan gurita punya 3 jantung untuk memompa darah yang lebih efisien. Pada serangga punya sistem trakea sehingga hemolimfanya tidak perlu membawa oksigen. Dan yang terakhir yaitu cacing tanah bisa meningkatkan tekanan darah melalui kontraksi pembuluh dorsal. Yang keempat yaitu bintang laut atau Echinodermata menggunakan sistem air vaskular untuk menggerakkan lengan dan mengedarkan zat. Nah, adaptasi ini menunjukkan bagaimana masing-masing hewan menyesuaikan sistem sirkulasinya dengan lingkungan dan cara hidupnya. Nah, jadi dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa semakin kompleks struktur tubuh hewan, maka semakin efisien pula sistem sirkulasinya.
Nah, mulai dari hewan sederhana yang hanya mengandalkan difusi, sampai hewan seperti cumi-cumi yang punya sistem tertutup dengan beberapa jantung. Itulah keanekaragaman luar biasa yang dimiliki oleh dunia invertebrate. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.